Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang tip praktis yang bisa dijalankan setiap hari supaya pikiran kita menjadi lebih jernih dan hati kita lebih lega. Tidak muyek, itu saja. Dan ini penting sekali supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Yang pertama, ketika bangun tidur, jangan langsung ambil HP, lalu melihat jadwal atau scroll up beberapa tayangan yang ada di HP. Jangan. Begitu bangun, langsung duduk. Kemudian tarik nafas supaya sadar. Sadar dan kemudian bersyukur. Bersyukur juga membantu untuk lebih sadar. Apa yang disyukuri? Yang disyukuri bisa bangun, mempunyai kehidupan baru yang kemarin sudah terlalui. Saya berhasil melalui sehari yang terjadi kemarin. Dan ini ada kesempatan 24 jam ke depan, maka disyukuri. Yang kedua, syukur atas kesehatan. Wah, sehat, ini luar biasa. Karena kalau tidak sehat, tidak bisa menikmati anugerah kehidupan. Maka kalau bisa bangun dan sehat, harus bersyukur. Itu yang pertama-tama. Jangan terlalu banyak berpikir. Kemudian sesudah bersyukur, menyadari dan siap untuk surrender atau menyerah atau pasrah. Pasrah pada apa? Pasrah pada kejadian hari ini. Apapun yang akan kita alami, saya akan terima. Saya akan syukuri. Apapun itu. Karena dalam setiap peristiwa itu, ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Dan pada waktu itu, katakan kepada diri sendiri, juga kepada saat ini, pada kenyataan yang terjadi, I am here for you. Itu berarti kita siap mencintai. I am here for you. Nah, sesudah mengatakan seperti itu, baru kemudian membangun niat. Hari ini saya membangun niat akan membawa damai kemanapun saya pergi. Kalau saya tidak menemukan damai sejahtera, mungkin ketika berjumpa orang atau mengerjakan sesuatu, saya akan membawa damai sejahtera itu. Karena sayalah damai sejahtera itu sendiri. Membangun niat yang kedua, saya akan membawa sukacita. Kalau saya tidak menemukan sukacita dalam perjumpaan dengan saudara-saudara saya, atau dalam perjalanan, atau dalam pekerjaan, saya yang akan membawa sukacita. Karena sayalah sukacita itu. Dan kemudian, mohon rahmat Tuhan supaya saya digerakkan oleh cinta kasih. Bukan digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh kesombongan, tapi digerakkan oleh cinta kasih. Dengan harapan semua makhluk berbahagia. Nah, pada waktu itu kita sendiri sudah bahagia kalau sudah seperti itu. Maka kemudian kita siap menghadapi hari yang baru. Di tengah jalan, nanti kalau menghadapi orang, menghadapi persoalan, cukup hening sejenak. 5 menit atau 10 menit cukup. Dan kemudian tarik nafas dan kemudian mengulangi. Saya surrender, saya pasrah pada saat ini. Saya akan menerima apa saja karena percaya dalam peristiwa ini, dalam perjumpaan ini ada rencana Tuhan yang indah. Lalu katakan, I am here for you. Nah, kalau sudah I am here for you, saya mempunyai kekuatan dan digerakkan oleh cinta kasih. Dan kembali, ingat bahwa saya akan membawa sukacita.
Kalau tidak ada, saya yang membawa. Saya akan membawa damai. Kalau tidak ada, saya yang membawa damai. Dan kemudian menghadapi setiap peristiwa, setiap perjumpaan dengan lebih tenang, dengan lebih sadar, dengan lebih penuh harapan. Tetapi sekali lagi memang harus mohon supaya saya digerakkan oleh cinta kasih. Mengapa? Karena kalau kita digerakkan oleh cinta kasih, kita sangat powerful. Karena cinta kasih itu ya Allah sendiri. Allah adalah kasih. Maka ketika kita menggunakan energi cinta, kita sebenarnya menggunakan energi Tuhan sendiri. Maka kita bisa tenang, menghadapi apa saja, dan menerima apa saja. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sesudah seperti itu, kita bisa melihat persoalan dan peristiwa dengan lebih jernih. Tidak dikaburkan oleh emosi, entah itu rasa takut, entah itu amarah, entah itu kesombongan atau kekhawatiran. Tetapi kita bisa merasakan dorongan cinta kasih. Dan ini yang membuat pikiran kita menjadi lebih jernih. Bagaimana mengasihi orang ini? Bagaimana mencari solusi atas persoalan ini? Lalu, kalau dorongannya itu positif, daya cinta, nanti solusinya juga positif. Nah, disitulah kemudian kita pada akhirnya bisa bersyukur. Nanti kalau sudah kembali ke rumah, entah dari perjumpaan, entah dari bekerja, kembali bersyukur, mengalami segalanya hari ini. Dan kemudian katakan juga kepada diri sendiri, Tuhan, saya bersyukur saya sudah sampai. Saya sudah cukup bersyukur mengalami banyak peristiwa hari ini, semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. Lepaskan semuanya dan kembali lega tanpa banyak pikiran. Yang bagus ya sudah disyukuri, dilepaskan. Yang tidak bagus ya disyukuri, dilepaskan. Supaya nggak terbawa kemana-mana. Lalu kembali sadar, I am here for you. Untuk keluarga, untuk rumah, dan kemudian kembali siap mengasihi dengan sepenuh hati. Trik sederhana, tetapi bisa membuat hidup kita lebih lega, lebih penuh syukur, lebih penuh kasih. Tidak sulit, karena hanya waktu-waktu hening, sadar, bersyukur, dan melepaskan. Lalu mengatakan, cukup, saya sudah sampai. Saya bersyukur. Besok mulai lagi seperti itu, dan hidup kita menjadi sangat menakjubkan. Ingat, istirahat berpikirnya dan sadarnya itu cuma 1 jam, 15 menit, 15 menit. Tidak banyak-banyak. Jadi tidak usah kemudian mengatakan, wah tapi Romo kalau kita tidak bekerja, cuman bersyukur, lalu beristirahat, tidak berpikir bagaimana? Ah iya, cuman 1,5 jam kok. Kalau Anda bisa tidak berpikir 1 hari, wah sudah tidak perlu video ini, Anda sudah jadi orang suci. Maka dijalankan saja, sebentar-sebentar. Dan itu sudah cukup mengubah hidup kita lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Terutama ketika kita mencintai. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.